hormati pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Badung, yang kami hormati pimpinan instansi vertikal di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Badung, yang kami hormati para direksi perusahaan daerah Kabupaten Badung, yang kami hormati Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kabupaten Badung, yang kami hormati tenaga ahli praksi dan tenaga ahli DPRD, serta tenaga ahli Bupati Badung, serta yang kami hormati pula para wartawan, media cetak, serta hadirin peserta rapat paripurna Dewan yang kami muliakan. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang kami hormati, mengawali rapat paripurna hari ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kerta warunegarahonya, kita bersama-sama dapat berkumpul di ruang yang terhormat ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka mengikuti rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung, masa persidangan kedua tahun 2024. Dengan acara pokok yaitu penyampaian penjelasan Bupati Badung terhadap 1. Rancangan perubahan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Badung tahun anggaran 2024. 2. Rancangan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara Kabupaten Badung tahun anggaran 2024. Kami mengucapkan terima kasih kepada hadirin sekalian atas kesediaannya telah meluangkan waktu untuk memenuhi undangan kami dalam rangka mengikuti rapat paripurna hari ini. Semoga rapat paripurna hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang kami muliakan, berdasarkan laporan Sekretaris Dewan, dari 40 orang anggota Dewan termasuk kami di pimpinan, telah hadir di ruang yang terhormat ini sebanyak 30 orang. Dengan demikian, maka kita memohon bimbingan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, maka rapat paripurna hari ini kami buka secara resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang kami muliakan, sebelum penyampaian penjelasan Bupati Badung, maka sesuai dengan peraturan DPRD Kabupaten Badung nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Badung, maka dalam kesempatan ini kami berikan kepada sekretariat untuk menyampaikan surat masuk dan surat keluar, diberitahukan kepada peserta rapat untuk dibahas dalam rapat yang terhormat ini, kecuali surat yang berkaitan dengan urusan kerumah tanggaan DPRD. Sehubungan dengan hal tersebut, maka surat masuk yang akan dibahas dalam rapat paripurna yang terhormat ini adalah surat-surat yang dikirim oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati Badung, yaitu surat nomor 900-15623-Setda-BPKAD tanggal 19 Juli 2024 tentang penyampaian rancangan perubahan KUA dan PPAS tahun anggaran 2024. Hadirin sidang paripurna Dewan yang kami hormati, kita memasuki acara pokok pada rapat paripurna hari ini, yaitu penyampaian penjelasan Bupati Badung terhadap rancangan perubahan KUA
dan Rancangan Perubahan PPAS Kabupaten Badung tahun anggaran 2024. Untuk itu kepada yang terhormat Bupati Badung kami persilahkan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Badung. Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Badung, Wakil Bupati Badung, Sekretaris Daerah beserta dengan seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung, pimpinan instansi vertikal di Kabupaten Badung, para direksi perusahaan daerah Kabupaten Badung, para tenaga ahli DPRD dan fraksi DPRD Kabupaten Badung, rekan-rekan wartawan, media cetak dan elektronik serta hadirin sekalian yang saya hormati pula. Marilah kita senantiasa untuk mengaturkan sesanti angyu bagya kehadapan Ida Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas asung kertawaran nugrahanya pada hari ini, kita dapat mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Badung dengan agenda penyampaian penjelasan Bupati Badung terhadap rancangan perubahan kebijakan umum APBD dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2024. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang saya hormati. Perubahan kebijakan umum APBD selain bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi awal, juga untuk menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat. Sehingga perlu melakukan evaluasi dan penyesuaian APBD untuk periode tahun anggaran yang tersisa, agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan efektif, efisien, sehingga hasilnya tetap memberikan manfaat optimal bagi daerah dan masyarakat Kabupaten Badung. Perencanaan pembangunan dan keuangan akan terlaksana dengan baik, sinergis, terarah apabila diawali dengan perencanaan yang matang, memperhatikan kontinuitas, perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah, terpadu, diperlukan untuk menjamin laju perkembangan dalam mencapai suatu masyarakat yang adil, sejahtera, dan makmur. Dengan telah diundangkannya perubahan RKPD tahun 2024, maka selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan perubahan kebijakan umum, anggaran dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2024. Selanjutnya izinkan saya menyampaikan rancangan perubahan pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 sebagai berikut. 1. Pendapatan daerah pada rancangan perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2024 dirancang 549 rupiah atau meningkat sebesar 1.703.211.20.800.
sarana 18 miliar 46 juta 685 856 ya, dari pagu awal sebesar 2 miliar 203 juta 400 bidang pencapaian pembangunan sebidang sandang kecil dan menengah termasuk di dalamnya koperasi dan perdagangan. Pencapaian tersebut didukung oleh beberapa program, yaitu 1. Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi dirancang sebesar Rp438.823.700 meningkat sebesar Rp200 juta dari pagu sebesar Rp238.823.700. 2. Program pendidikan dan latihan perkoperasian dirancang sebesar Rp583.619.900 meningkat sebesar Rp165.292.200 dari pagu awal sebesar Rp418.327.700. 3. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro UMKM dirancang sebesar Rp698.909.300. 1.385.385. C. Sebidang papan. Pada APBD tahun anggaran 2024, pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen di dalam meningkatkan kebutuhan primer ini dengan alokasi dana yang tersebar dalam beberapa program, antara lain 1. Program kawasan pemukiman dirancang sebesar Rp11.999.273.644 meningkat sebesar Rp226.154.000 dari pagu awal sebesar Rp11.773.119.644. 2. Program peningkatan prasarana dan utilitas umum dirancang Rp274.557.700.886 meningkat sebesar
Rp275.897.006 dari pagu awal sebesar Rp274.281.868.880. 2. Bidang kesehatan dan pendidikan. A. Subbidang kesehatan. Pemerintah Kabupaten Badung terus berupaya mengoptimalkan pembangunan di sektor kesehatan melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan cakupan, sasaran, dan intensitas pelaksanaan yang semakin ditingkatkan melalui beberapa program antara lain. 1. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dirancang sebesar Rp601.849.820, meningkat sebesar Rp46.185.761.972 dari pagu awal sebesar Rp555.673.887.854. 2. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kesehatan dirancang sebesar Rp18.896.346.864, meningkat sebesar Rp8.209.907.576 dari pagu awal sebesar Rp10.686.439.288. 3. Program pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dirancang sebesar Rp2.283.547.172, meningkat sebesar Rp53.939.560 dari pagu awal sebesar Rp2.229.607.612. B. Subbidang pendidikan. Pembangunan di bidang pendidikan tetap merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah Kabupaten Badung yang diimplementasikan melalui dukungan program dan kegiatan dan alokasi penganggaran yang optimal. Dengan demikian diharapkan pembangunan pendidikan dapat berdampak pada lahirnya generasi muda yang cerdas, sehat, dan berkarakter serta kompetitif dalam segala bidang. Pencapaian program kegiatan bidang pendidikan yaitu melalui program pengelolaan pendidikan dirancang sebesar Rp768.420.547, meningkat sebesar Rp6.988.333.702 dari pagu awal sebesar Rp761.169.086.845, meliputi kegiatan pengelolaan pendidikan dasar, pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama, pengelolaan pendidikan anak usia dini, pengelolaan pendidikan non-formal atau kesetaraan. Hal ini sangat penting dilakukan upaya peningkatan akses siswa terhadap layanan pendidikan dari jenjang taman kanak-kanak sampai dengan sekolah menengah pertama, serta dalam pelaksanaan proses pembelajaran, pendidik dituntut bukan hanya mampu transfer of knowledge, ilmu pengetahuan, tetapi juga harus mampu melaksanakan transfer of attitude, sikap, dan transfer of skill, keterampilan. 3. Bidang jaminan sosial dan ketenagakerjaan. A. Subbidang jaminan sosial. Pembangunan subbidang jaminan sosial dilaksanakan melalui 3 program prioritas yaitu 1. Program pemberdayaan sosial dirancang sebesar Rp2.887.490.290, meningkat sebesar Rp218.966.060 dari pagu awal sebesar Rp2.668.524.274. 2. Program perlindungan dan jaminan sosial
dirancang sebesar Rp1.822.072.805, meningkat sebesar Rp110.656.626 dari pagu awal sebesar Rp1.711.416.179. 3. Program penanganan bencana dirancang sebesar Rp327.054.829, meningkat sebesar Rp115.623.340 dari pagu awal sebesar Rp209.431.489. 4. Penanganan bencana juga dialokasikan dalam belanja tidak terduga dirancang sebesar Rp75 miliar, meningkat sebesar Rp2.936.754 dari pagu awal sebesar Rp72.086.033.246. B. Subbidang ketenagakerjaan. Pemerintah Kabupaten Badung berupaya menekan angka pengangguran melalui program dan kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan pasar kerja, serta program kegiatan yang bisa menciptakan tenaga kerja, yaitu tenaga kerja mandiri atau wirausaha baru. Program yang dilaksanakan guna memenuhi kebutuhan pasar kerja dan menciptakan tenaga kerja mandiri dilaksanakan melalui program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja pada perubahan APBD tahun anggaran 2024 dirancang sebesar Rp4.516.836.700. Selanjutnya, untuk memberikan perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan serta menjaga keharmonisan hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan, pemerintah Kabupaten Badung telah mengalokasikan dana melalui program hubungan industrial pada perubahan APBD tahun anggaran 2024 dirancang sebesar Rp5.121.896.980. 4. Bidang adat, agama, tradisi, seni, dan budaya. Pembangunan di bidang kebudayaan dilaksanakan melalui program prioritas, yaitu 1. Program pengembangan kebudayaan dirancang sebesar Rp201.787.810.717, meningkat sebesar Rp52.092.218.350 dari pagu awal sebesar Rp149.695.592.367. A. Program pengembangan kesenian tradisional dirancang sebesar Rp2.738.102.922, meningkat sebesar Rp46.106.057.662 dari pagu awal sebesar Rp36.132.045.206. B. Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dirancang sebesar Rp369.981.856.585, meningkat sebesar Rp331.996.575 dari pagu awal sebesar Rp329.860.010. 5. Bidang pariwisata. Untuk mendukung pemulihan sektor pariwisata, Kabupaten Badung merupakan dan berupaya pengembangan daya tarik wisata, pengembangan kawasan strategis pariwisata, dan penguatan promosi pariwisata Kabupaten Badung melalui pelaksanaan program prioritas pariwisata, yaitu A.
program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata dirancang sebesar 29 miliar 982 juta 882.316 rupiah, meningkat sebesar 105 juta 86.900 rupiah dari pagu awal sebesar 29 miliar 877 juta 795.416 rupiah. B. Program pemasaran pariwisata dirancang sebesar 14 miliar 140 juta 140.325 rupiah, meningkat sebesar 2 miliar 619 juta 754.885 rupiah dari pagu awal sebesar 11 miliar 520 juta 385.440 rupiah. Adanya dukungan lingkungan yang bersih dan nyaman sejalan dengan upaya peningkatan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Badung telah dialokasikan anggaran yaitu 1. Program pengelolaan persampahan dirancang sebesar 173 miliar 160 juta 667.604 rupiah, meningkat sebesar 31 miliar 100 juta 901.980 rupiah dari pagu awal sebesar 142 miliar 59 juta 765.666 rupiah. 2. Program pengelolaan keanekaragaman hayati dirancang sebesar 140 miliar 208 juta 123.543 rupiah, meningkat sebesar 121 miliar 475 juta 444.090 rupiah dari pagu awal sebesar 18 miliar 732 juta 679.453 rupiah. 6. Bidang penguatan infrastruktur. Dalam pembangunan peningkatan sarana prasarana wilayah serta penataan bangunan dan lingkungan dilaksanakan melalui program kegiatan antara lain. A. Program pengelolaan sumber daya air dirancang sebesar 176 miliar 156 juta 646.204 rupiah, meningkat sebesar 14 miliar 572 juta 514.110 rupiah dari pagu awal sebesar 161 miliar 584 juta 132.094 rupiah. B. Program penataan bangunan gedung dirancang sebesar 222 miliar 336 juta 660.525 rupiah, meningkat sebesar 129 miliar 952 juta 585.310 rupiah dari pagu awal sebesar 92 miliar 384 juta 75.215 rupiah. Program penataan bangunan dan lingkungannya dirancang sebesar 898 miliar 784 juta 287.757 rupiah, meningkat sebesar 8 miliar 797 juta 74.506 rupiah dari pagu awal sebesar 889 miliar 987 juta 213.251 rupiah. C. Program penyelenggaraan jalan dirancang sebesar 948 miliar 482 juta
Rp352.285, meningkat sebesar Rp312.903.955.210 dari pagu awal sebesar Rp658.397.397.075. 7. Bidang tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Untuk meningkatkan birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel, pelayanan publik menuju pelayanan prima dan berintegritas, serta meningkatkan inovasi dan kemandirian daerah, maka dilaksanakan melalui program kegiatan antara lain: A. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya pada perubahan APBD tahun anggaran 2024 dirancang sebesar Rp2.744.330.000. B. Program penyelenggaraan pengawasan dirancang sebesar Rp1.699.647.890, meningkat sebesar Rp670.254.500 dari pagu awal sebesar Rp1.299.393.390. C. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada perubahan APBD tahun anggaran 2024 dirancang sebesar Rp24.391.286.773 dan D. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dirancang sebesar Rp62.747.565.544, meningkat sebesar Rp15.257.015.158 dari pagu awal sebesar Rp4.497.550.386. 8. Bidang penataan ruang, kawasan pemukiman, dan pengendalian penduduk dilaksanakan melalui program kegiatan antara lain: A. Program penyelenggaraan penataan ruang dirancang sebesar Rp2.195.595.733, meningkat sebesar Rp379.075.234 dari pagu awal sebesar Rp1.726.420.499. B. Program kawasan pemukiman dirancang sebesar Rp19.999.273.644, meningkat sebesar Rp226.154.000 dari pagu awal sebesar Rp11.773.119.644. 9. Bidang lingkungan hidup dan kebencanaan dilaksanakan melalui program kegiatan antara lain: A. Program pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan dirancang Rp1.949.878.715, meningkat sebesar Rp724.969.433 dari pagu awal sebesar Rp1.249.909.282. B. Program penanggulangan bencana dirancang sebesar Rp5.185.875.499, meningkat sebesar Rp143.175.453 dari pagu awal sebesar
Rp5.700.046. Hadirin dan dapat pimpinan Dewan yang saya hormati. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pada kesempatan ini saya sampaikan: 1. Bertalian dengan komposisi rancangan perubahan KUA PAS tahun anggaran 2024 sebagai berikut. 1. Kontribusi pendapat nasi daerah terhadap belanja daerah adalah sebesar 84,05%. 2. Komposisi belanja daerah berdasarkan kelompok belanja, yaitu belanja operasi sebesar 57,02%, belanja modal sebesar 20,98%, belanja tidak terduga sebesar 0,61%, dan belanja transfer sebesar 21,39% dari total belanja daerah. 3. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20,3% dari total belanja daerah. 4. Alokasi anggaran kesehatan sebesar 12,56% dari total belanja daerah. Hadirin dan dapat pimpinan Dewan yang saya hormati, demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan penyampaian dokumen penganggaran daerah tersebut, dengan harapan dapat dibahas dan disetujui melalui kesepakatan bersama sehingga menjadi dokumen daerah yang definitif dalam masa persidangan dan menjadi pedoman dalam menyusun rancangan perubahan APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2022. Semoga ide yang dewasa Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan tuntunan dan kekuatannya kepada kita semua, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dapat berjalan lebih baik dan berkualitas yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Badung. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal tidak berkenan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Om Santi, 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 Om. Demikian tadi sudah kita dengarkan penjelasan Bupati Badung. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, naskah penjelasan Bupati Badung tersebut akan kami serahkan kepada ketua-ketua fraksi untuk dijadikan referensi dalam pembahasan dan pengambilan keputusan. Untuk itu kepada para ketua fraksi kami persilakan untuk ke depan.